Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsila Khairunisa, NIM 2111217003 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari penyusun sistem pernapasan kita. Mulai dari yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung. Udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilemparkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan di dalam laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis, ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurunnya esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah alveolus dan darah untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Itulah proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya saya akan membahas gangguan pernapasan pada manusia. Di sini saya akan mengambil permasalahan kebiasaan merokok yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Sebanyak 2 dari 3 laki-laki di Indonesia adalah perokok. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dari 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Menurut data Direktorat Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, rokok mengandung berbagai macam racun yang terdiri dari asam asetil, naptalin, asentanisol, hidrogen sianida, aseton, kadmium, metanol, sodium hidroksida, formalin, geranol, toluene, hidrosid, dan cinnamaldehyde. Kesemuanya dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbeda-beda. Hal itu menyebabkan 50% kematian akibat rokok berada di negara berkembang.
Dalam saluran napas dan paru-paru, merokok meningkatkan kemungkinan infeksi juga penyakit kronis seperti bronkitis dan emfisema. Caranya dengan merusak silia, struktur seperti rambut halus yang bertugas menjadi kebersihan saluran napas. Kemudian asap rokok memenuhi alveoli, kantong udara kecil yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan darah. Gas beracun yang disebabkan karbon monoksida melewati membran masuk ke darah, mengikat hemoglobin dan mengganti oksigen yang biasanya diangkut oleh seluruh tubuh. Dalam waktu sekitar 10 detik, aliran darah membawa stimulun yang disebut nikotin ke otak yang memicu pelepasan dopamin dan neurotransmitter lainnya termasuk endorfin yang memberikan sensasi kesenangan yang membuat merokok sangat adiktif. Nikotin dan zat kimia lain dari rokok secara serentak menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan merusak pelapis endotelial yang pembuluh darah dan meningkatkan kelengketan trombosit yang meningkatkan kemungkinan pembentukan jendalan dan memicu serangan jantung dan stroke. Banyak zat kimia dalam merokok dapat memicu mutasi berbahaya dalam DNA tubuh yang menyebabkan kanker. Selain itu, bahan-bahan seperti arsenik dan nikel dapat mengganggu proses perbaikan DNA, sehingga mengorbankan kemampuan tubuh untuk melawan kanker. Sekitar 1 dari setiap 3 kematian akibat kanker di Amerika Serikat disebabkan karena merokok. Dan ini tidak hanya kanker paru-paru, merokok dapat menyebabkan kanker di berbagai jaringan dan organ, dan juga merusak penglihatan dan melemahkan tulang. Merokok juga membuat wanita lebih sulit hamil, dan untuk pria merokok dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Bagi mereka yang berhenti merokok, ada banyak sisi positif dengan keuntungan secara fisik yang langsung tampak dan tahan lama. Hanya dalam 20 menit setelah perokok selesai merokok, denyut jantung dan tekanan darah mereka mulai kembali normal. Setelah 12 jam, level karbon monoksida stabil, meningkatkan kapasitas pembawa oksigen dalam darah. 1 hari kemudian, risiko serangan jantung mulai turun ke tekanan darah dan denyut jantung normal. Setelah 2 hari, ujung saraf yang bertugas untuk penciuman rasa mulai